Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sarah ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji sebuah kutaib, kitab kecil yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang beliau rangkum dari tulisan Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin. Buku kecil ini beliau berikan judul Asharatu Asbabin Lil Wiqayati Minas Sihri Wal Aini, 10 sebab yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjaga dari keburukan sihir dan ain. Dan kita sudah membahas 2 sebab. Yang pertama, pada kesempatan kali ini kita masuk membahas as-sababul tsalits, sebab yang ketiga, as-sabru ala aduwihi, bersabar atas musuh. Maksudnya adalah bersabar atas orang yang melancarkan keburukan dengan sihir dan hasadnya. Di sini Syekh mengatakan, fayanbaghi liman ubtuliya bi syai'in min as-sihr aw al-'ain an yasbira 'ala 'aduwwihi. Seorang yang ditimpa musibah, tertimpa sihir dan ain, dia wajib untuk bersabar atas musuhnya, alladhi hasadahu aw tasabbaba lahu bis-sihr. Musuhnya yang dimaksud di sini adalah orang yang hasad kepadanya atau orang yang menyebabkan kemudaratan tersebut menimpanya dengan sihir yang dia lakukan atau yang dia praktekkan. Wa alla yuqatilahu, hendaklah dia bersabar, jangan dia membalas. Au yashkuwahu ila nas, jangan dia berkeluh kesah kepada manusia, hendaklah dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait perbuatan buruk musuhnya tersebut. Fama nusira insanun ala hasidihi wa aduwihi bimithli as-sabri alaihi. Tidaklah seseorang mendapatkan pertolongan yang jauh lebih besar atas musuh-musuhnya, atas orang-orang yang hasad kepadanya, melebihi besarnya pertolongan yang diraih melalui kesabaran. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang hasad, kezaliman dan hasadnya tersebut hanya akan kembali kepada pemilik hasad tersebut, hanya kembali kepada orang yang hasad tersebut. Orang-orang yang melancarkan serangan dengan hasadnya dan dengan sihirnya, ibarat dia sedang melepas anak panah dan hanya akan menimpa dirinya sendiri, hanya akan melukai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Allah sebutkan ini dalam surat Fatir ayat yang ke-43, dan tidaklah rencana yang jahat akan menimpa, melainkan akan menimpa orang yang merencanakan rencana jahat tersebut. Artinya rencana jahat seseorang tidak akan menimpa siapapun juga kecuali dirinya sendiri. Ini Al-Quran yang menyebutkan dan menegaskan hal ini. Kemudian Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma nusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli as-sabri alaihi wa tawakkuli ala Allahi. Tidak ada yang mampu menolong, melawan orang-orang yang hasad, melawan musuh, sebagaimana besarnya pertolongan yang bisa diberikan oleh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seseorang yang dimusuhi atau dihasadi, hendaknya dia melawan hasad dan permusuhan tersebut dengan kesabarannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wala yastatil ta'khirahu wa baghyahu. Jangan pernah dia menganggap kezaliman atau permusuhan orang-orang yang zalim tersebut akan berlangsung lama. Jangan dia menganggap Allah membiarkan itu dan tidak akan membalas dalam jangka waktu yang lama. Tidak. Kezaliman orang yang zalim tidak akan berumur panjang. Fa innahu kullama bagha alaihi
kana baghyuhu jundan wa quwwatan lil mabghi alaihi al mahsud. Setiap kali orang yang hasad, orang yang zalim itu berbuat kezaliman, maka semakin kezaliman tersebut akan menjadi senjata bagi orang yang dihasadi, yang dengan itu justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat kezaliman dan hasad tersebut. Semakin dia berbuat hasad dan zalim, ya, semakin besar pertolongan yang akan diraih oleh orang-orang yang terzalimi ini. Ya, jika dia bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqatilu bihi al-baghi nafsahu wa huwa la yash'ur. Semakin orang yang hasad dan zalim berbuat hasad dan zalim, pada hakikatnya semakin dia akan membawa kesusahan untuk dirinya sendiri. Ya. Kezalimannya itu akan kembali kepada dirinya, akan kembali memusuhi dia. Ya. Sementara dia tidak menyadari hal tersebut. Fabaghyuhu sihamun yarmiha min nafsihi ila nafsi. Pada hakikatnya, kezaliman yang dia lakukan tersebut pada hakikatnya ibarat anak panah yang dia lempar, kemudian dia arahkan kepada dirinya sendiri. Walau ra'al mabghiyu alaihi dhalika lasarlahu baghyuhu alaihi. Andai kata orang yang dihasadi atau dizalimi mengetahui hakikat hal ini, bahwasanya kezaliman itu akan kembali kepada pelakunya, niscaya justru dia akan senang dengan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim tersebut, karena pada hakikatnya kezaliman tersebut akan kembali kepada orang-orang yang berbuat zalim, dan jika dia menghadapinya dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah, dan justru itu seharusnya membuat dia gembira dan senang. Intinya, apa yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pada sebab yang ketiga ini adalah jangan lupa dengan salah satu senjata yang terkuat dan terbesar dalam menghadapi kezaliman orang yang zalim dan hasad orang-orang yang hasad, yaitu kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesabaran bukan berarti berpangku tangan, tidak. Kita tetap diwajibkan, dianjurkan untuk melakukan sebab-sebab yang syar'i. Ya, misalkan dengan menjauhi orang yang zalim tersebut, ya, atau mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengadukannya kepada orang yang bisa mencegah dia melakukan kezaliman tersebut, atau menyampaikan permasalahan ini kepada orang yang bisa menasihati dia agar dia tidak lagi berbuat hasad. Ya. Kemudian setelah dia berupaya, jangan lupa dia tetap di atas kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari sihir dan ain, agar dia diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi kezaliman tersebut, dan agar Allah Subhanahu wa taala segera membalikkan kezaliman tersebut kepada pelakunya. Tentu kita berharap orang-orang yang berbuat zalim dan hasad, dia sadar akan kezalimannya sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini lebih baik, ya, karena kita juga menginginkan kebaikan untuk saudara kita yang tergelincir dalam kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.